Kadang kita sering mendengar kalimat motivasi dari teman yang terdengar benar. Tapi jika dipikirkan lebih dalam, justru bisa menjerumuskan seseorang tanpa disadari. Misalnya ketika seseorang belum memiliki motor, lalu temannya berkata, "Ambil saja dulu. Kalau tidak diambil sekarang, kamu tidak akan punya-punya." Sekilas kalimat itu terdengar seperti dorongan untuk maju. Tetapi sebenarnya bisa menjadi jebakan bagi orang yang belum siap menanggungnya. Karena keputusan besar yang diambil tanpa perhitungan sering berakhir pada beban yang harus ditanggung sendiri. Teman yang baik seharusnya memberikan motivasi yang masuk akal, bukan motivasi yang mendorong seseorang untuk nekat. Motivasi yang sehat adalah yang membantu temannya maju, tetapi tetap memikirkan kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Misalnya dengan berkata, "Tidak apa-apa sekarang belum punya motor, yang penting kamu punya niat untuk memilikinya." Kamu bisa menabung sedikit demi sedikit sampai uangnya cukup untuk membeli. Kalau belum mampu membeli yang baru, membeli yang bekas juga tidak masalah selama masih bisa digunakan dengan baik. Karena kendaraan sebenarnya bukan dilihat dari kemewahannya, tetapi dari manfaat yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Bahkan teman yang benar bisa berkata, "Kalau kamu butuh pergi, kamu bisa pinjam motor saya dulu." Masalahnya menjadi lebih berat jika orang yang dipengaruhi keputusan itu sebenarnya memiliki banyak tanggungan hidup. Misalnya masih harus membayar kontrakan, memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dan biaya transportasi untuk bekerja. Belum lagi kewajiban mengirim uang kepada orang tua atau membantu adik yang masih sekolah. Kebutuhan hidup seperti itu tidak bisa ditunda, dan sering datang terus-menerus setiap bulan. Ketika semua kebutuhan itu datang bersamaan, bahkan dalam 1 minggu saja seseorang bisa merasa sangat tertekan. Bukan karena dia tidak bekerja keras, tetapi karena beban hidupnya datang bertumpuk tanpa jeda. Hal yang sering tidak disadari adalah bahwa masalah keuangan bukan selalu karena gaji yang kecil. Banyak orang bahkan memiliki gaji yang cukup besar, tetapi ketika dihitung di akhir bulan uangnya tinggal sangat sedikit. Kadang seseorang dengan gaji 8 juta rupiah bisa tersisa hanya beberapa ratus ribu sebelum gajian berikutnya. Ini bukan selalu karena kebutuhan pokok terlalu mahal, tetapi sering karena gaya hidup yang mengikuti ego. Orang sering memilih nongkrong di tempat mahal, makan di restoran, dan minum kopi di kafe yang harganya tinggi. Padahal pilihan sederhana seperti warung makan, warkop, atau angkringan sebenarnya jauh lebih ramah untuk keuangan. Bukan berarti menikmati tempat mahal itu salah, tetapi semuanya perlu dilakukan dengan keseimbangan. Ego seharusnya tidak dijadikan tuan yang kita layani setiap saat. Justru ego harus kita kendalikan agar tidak merusak kehidupan kita sendiri. Ketika seseorang memilih makan di warung kecil atau membeli dari pedagang pinggir jalan, sebenarnya ia sedang membantu ekonomi kecil tetap hidup. Uang yang dibelanjakan di usaha kecil biasanya berputar kembali di masyarakat sekitar. Pedagang kecil menggunakan uang itu untuk membeli bahan dagangan, membayar kebutuhan keluarga, dan berbelanja lagi di pasar. Dengan cara itu, uang tidak hanya berhenti di satu tempat tetapi bergerak dari satu orang ke orang lain. Itulah sebabnya perputaran ekonomi di masyarakat kecil sangat bergantung pada pilihan belanja sehari-hari. Namun kenyataannya sekarang banyak orang lebih memilih tempat besar atau belanja online tanpa batas. Akibatnya pedagang kecil sering mengeluh karena dagangan mereka semakin sepi pembeli. Padahal jika setiap orang sesekali membeli dari mereka, dampaknya bisa sangat besar. Misalnya membeli pakaian sederhana di pasar tradisional seharga Rp100.000. Jika banyak orang melakukan hal kecil seperti itu, uang akan menyebar dan membantu banyak usaha kecil bertahan. Masalah yang lebih besar sebenarnya bukan hanya gengsi atau media sosial. Hal yang paling berbahaya adalah ketika seseorang tidak memiliki pemikiran jangka panjang tentang hidupnya. Tanpa pemikiran jangka panjang, seseorang hanya mengejar apa yang diinginkan saat ini tanpa memikirkan masa depan. Padahal kehidupan yang stabil biasanya dibangun dari keputusan kecil yang dipikirkan dengan bijak. Karena pada akhirnya, masa depan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa cepat dia memiliki sesuatu, tetapi oleh seberapa bijak dia mengendalikan ego dan merencanakan langkah hidupnya.